Kali ini, saya akan membahas film seru yang berjudul Ichi. Ichi adalah seorang nama dari perempuan yang profesinya sebagai pengamen jalanan. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang lusuh, dia ini adalah salah satu samurai wanita terkuat di Jepang. Kisah dia bermula dari sebuah scene ketika seorang pria memberikannya roti. Karena lapar, Ichi langsung mengambil roti itu. Tapi si pria ini punya niat jahat, ingin menodai Ichi, karena wajahnya memang kawaii gitu. Ichi tentu saja tidak terima diperlakukan seperti itu. Ia pun mengambil pedangnya, lalu dengan kecepatan tinggi, jari si pria langsung terpotong. Pria itu langsung kabur. Sementara Ichi dengan wajahnya yang dingin hanya terdiam. Di suatu siang, ketika Ichi sedang duduk di samping kuil, ia didatangi oleh para pria. Mereka dari geng Bangki. Ichi lagi-lagi digoda oleh para pria ini. Tapi tiba-tiba muncullah seorang pria yang terlihat seperti seorang samurai. Ia bernama Toma. Toma pun meminta mereka untuk menjauhi Ichi. Para geng Bangki marah dan langsung mengeluarkan pedangnya. Toma berkata tak ingin ada pertumpahan darah, maka ia memberikan sebuah kertas yang bernilai 10 ryo. Tapi geng Bangki tetap bersikukuh menginginkan Ichi untuk mereka bawa. Mereka pun menyerang Toma. Namun secepat kilat, Ichi muncul dan menyabet tangan si penyerang. Mereka pun marah dan mulai menyerang Ichi. Ichi mulai menghabisi mereka dengan satu sabetan pedang. Kemampuannya sungguh luar biasa. Mereka semua tewas hanya dengan satu tebasan pedang saja. Setelah itu Ichi pergi. Toma mengikutinya dari belakang. Ia lalu mengenalkan dirinya, tapi Ichi tak berminat padanya dan hanya diam sambil terus berjalan. Sesampainya di sebuah desa, mereka didatangi seorang anak bernama Kotaro. Ichi bertanya pada anak itu di mana tempat perjudian. Kotaro pun mengajak Ichi ke tempat itu, sementara Toma masih saja mengikuti Ichi. Di tempat itu, ternyata Ichi sedang mencari seseorang, tapi ia tak bisa menemukannya. Sementara Toma, ia malah asik berjudi. Awalnya ia kalah dalam menebak dadu. Tapi setelah itu, Ichi membisikkan tebakannya pada Toma, dan Toma pun langsung memasang tebakan tersebut. Ternyata tebakannya tepat. Kejadian itu pun terus terjadi berkali-kali. Toma menang banyak di situ. Setelah itu, Ichi pun pergi. Toma langsung mengikuti Ichi. Di tengah jalan, mereka tiba-tiba dihadang oleh para pria yang tadi bermain judi bersama Toma. Mereka tak terima kalau Toma menang dan menginginkan uang mereka. Ternyata mereka adalah komplotan geng Bangki juga. Mereka pun bersiap menghabisi Toma. Tapi lagi-lagi Toma tak bisa bertarung dan malah ditolong oleh Ichi. Semua geng Bangki dibabat habis oleh Ichi dengan satu tebasan pedangnya yang cepat. Mereka semua tewas. Tak lama kemudian muncullah dari belakang seorang pria bernama Toraji. Ia adalah seorang keamanan di desanya. Ia pun terkagum melihat semua geng Bangki dihabisi dan mengira kalau itu adalah perbuatan Toma. Toma pun langsung diajak untuk menjadi pengawal dengan bayaran tinggi. Toma menerima tawaran itu, padahal itu semua berkat Ichi. Ichi pun lalu diajak oleh Kotaro menginap di rumahnya karena sudah larut malam. Sementara itu di kediaman Toraji, Toma dijamu makanan yang mewah. Toraji terus mengatakan kalau Toma ini seorang samurai hebat yang bisa mengalahkan seluruh geng Bangki. Toma hanya terdiam merasa tidak enak. Setelah acara makan, ada sebuah pertunjukan musik yang tampil ternyata adalah Ichi. Dengan memainkan samisen, gitar tradisional Jepang, ia melantunkan lagu-lagu untuk menghibur di malam itu. Setelah selesai dari situ, ia pun pulang diantar oleh Kotaro. Keesokan harinya di rumah Toraji, Toma bertemu dengan ayahnya Toraji yang merupakan tetua desa di situ. Ayah Toraji bercerita kalau sebentar lagi perwakilan dari pemerintah akan datang ke sini, tapi kemungkinan geng Bangki juga akan datang. Jika kedua pihak bertemu, mungkin desa ini akan kacau. Ia khawatir dengan keadaan desa ini. Toma pun pergi ke danau untuk menjernihkan pikiran. Di sana ia bertemu dengan Ichi. Mereka pun mengobrol. Ichi bercerita kalau dirinya akan segera pergi dari desa karena tujuannya hanyalah mencari seseorang. Dan tampaknya orang yang dia cari tak ada di desa itu. Sementara Toma bercerita mengenai dirinya yang tak bisa mengeluarkan pedangnya. Ketika dia masih kecil, diam-diam ia berlatih pedang sungguhan yang seharusnya anak kecil dilarang memegang pedang. Ibunya datang dan terkejut melihat itu. Ia lalu berteriak. Toma kecil kaget melihat ibunya. Pedangnya terayun hingga patah dan patahannya langsung mengenai ibunya. Ibunya menjadi buta karenanya. Itulah mengapa Toma hingga sekarang menjadi trauma, tak berani mengeluarkan pedangnya lagi. Sementara itu, kedatangan perwakilan pemerintah pun tiba. Para desa sudah menyiapkan acara sambutan untuknya. Seluruh warga terlihat bersujud ketika mereka lewat. Sementara itu, Ichi terlihat akan meninggalkan desa itu.
Ia bertemu dengan Toma sebentar, lalu melanjutkan berjalan keluar dari desa. Ketika acara penyambutan dimulai, sebuah drama kabuki sedang berlangsung. Para warga terlihat senang menontonnya. Sedang asiknya menonton, dari arah belakang mereka muncullah para anggota geng Bangki. Mereka pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang warga desa yang tak bersalah. Toraji dan ayahnya yang ada di situ juga terlihat ketakutan. Lalu muncullah Toma, berusaha melindungi mereka. Toma berusaha mengeluarkan pedangnya, tapi ia tak bisa. Ia langsung diserang oleh geng Bangki, dan sebuah pukulan membuatnya jatuh pingsan. Para geng Bangki menertawakan Toraji yang katanya punya seorang samurai jagoan, tapi ternyata ia tak bisa apa-apa. Toraji pun langsung diserang oleh mereka, tapi tiba-tiba ayahnya ada di depannya, merelakan dirinya tertusuk pedang demi melindungi Toraji. Toraji berteriak memanggil-manggil ayahnya, tapi percuma. Ayahnya tewas di pangkuannya. Tiba-tiba muncullah Ichi. Ia ternyata masih di desa itu dan tak bisa tinggal diam. Ia pun berkata bawalah dirinya sebagai ganti agar desa jangan dihancurkan. Ichi pun berkata kalau dirinya lah yang mengalahkan para anggota Bangki waktu itu. Salah satu dari Bangki bernama Izo tak percaya karena melihat Ichi ini buta dan seorang perempuan. Untuk membuktikannya, seorang dari mereka langsung menyerang Ichi. Tentu saja Ichi langsung bisa mengalahkannya dengan satu sabetan. Anggota Bangki yang lain pun marah dan menyerang juga. Satu persatu mereka dibantai oleh Ichi tanpa ampun. Izo kini percaya akan kemampuan Ichi dan ia pun membawanya ke markas besar Bangki. Setibanya di markas, terlihat para anggota sedang asik berpesta pora. Ichi dijatuhkan dalam keadaan terikat. Bangki yang juga merupakan bos dari gengnya heran melihat ada seorang wanita dibawa ke situ. Seorang dari mereka juga tak percaya kalau Ichi sudah menghabisi teman-temannya. Ia pun maju dengan sombongnya. Izo melepaskan ikatan Ichi dan Ichi pun langsung bangkit menghadapi si sombong itu. Dengan kecepatan tinggi, Ichi menghabisinya dengan tebasan di leher. Ia tewas seketika. Seorang dari mereka tak percaya dan bangkit untuk menghadapi Ichi. Ia menyerang, Ichi menghindar dan tebasan pedangnya mengenai tangan. Tangan orang itu langsung putus. Bangki lalu berkata bahwa dahulu ada seorang pria buta dengan teknik pedang seperti Ichi, menghabisi lawan dengan satu tebasan. Ia dulu pernah melawan pria itu, tapi pria itu kini sudah mati. Pria itulah yang selama ini dicari Ichi. Kemudian Bangki langsung menyerang Ichi. Kaki Ichi terkena sabetan pedangnya. Pertarungan pun dimulai. Kemampuan Bangki ternyata lebih tinggi. Ichi dihajar olehnya hingga mulutnya mengeluarkan darah. Ia ditendang dengan kuat hingga Ichi tak berdaya. Lalu Bangki menusukkan pedangnya, tapi ternyata tak mengenai Ichi. Ia sengaja dibiarkan hidup. Sementara itu, kembali ke desa, Toma sedang dihajar oleh para warga. Mereka merasa ditipu oleh Toma karena menganggap Toma bisa mengalahkan Bangki. Namun kenyataannya, bahkan ia tak bisa mengeluarkan pedangnya sendiri. Toraji datang menghampirinya dan dengan marah berkata kalau ia harus bertanggung jawab. Ia harus menghabisi semua anggota Bangki sendirian. Toma bersedia melakukannya dengan syarat ia membutuhkan seorang rekan untuk pergi ke markas Bangki. Kembali ke markas Bangki, Ichi dikurung di bawah bersama dengan mayat-mayat bergelimpangan. Ketika ia mulai sadar, ia mengeluarkan sebuah lonceng kecil. Ingatannya pun kembali ke masa lalu. Saat itu Ichi masih kecil. Ia bertemu dengan seorang pria buta juga dan mereka terlihat seperti ayah dan anak. Ketika di rumah, Ichi belajar memetik samisen dan ketika di luar, ia diajari teknik pedang oleh pria itu. Suatu hari pria itu pergi dan tak juga kembali. Ketika Ichi tumbuh dewasa, suatu hari ia disergap oleh seorang pria tak dikenal yang berniat menodainya. Ichi pun refleks menyerang dengan pedangnya. Pria itu langsung tewas. Ichi merasa ketakutan karena ia telah membunuh seseorang. Ia pun diusir dari rumah karena hal itu. Lalu ia pun mencari pria yang pernah mengajarinya teknik pedang, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Ingatannya kembali ke masa sekarang. Tangan Ichi menggapai ke atas. Lalu tiba-tiba Toma menyambut tangannya. Toma pun menyelamatkan Ichi. Para anggota Bangki mengejar mereka. Seorang rekan Toma, yaitu ayah Kotaro, menumpahkan minyak dan menyalakan api. Api pun menghalangi Bangki dan Toma. Toma berhasil menyelamatkan Ichi dan merawatnya di sebuah kuil kosong. Di tempat itu, Ichi pun bercerita kalau orang yang ia cari sudah dibunuh oleh Bangki. Dirinya juga sudah banyak membunuh orang, sehingga ia sekarang merasa sudah tak ingin hidup, lebih baik mati saja. Tiba-tiba Toma memeluknya, berkata bahwa dia tak boleh mati. Ichi terkejut menerima pelukan Toma, sebuah pelukan tulus dari seorang pria yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Keesokan harinya, Toma pergi ke desa.
Sementara di desa, Toraji dan para pria di desa itu bersiap untuk melawan geng Bangki. Toma pun ada di situ, akan membantu melawan Bangki. Sesaat kemudian, geng Bangki muncul. Bangki yang berada di atas kuda memulai aba-aba untuk menyerang. Pertempuran pun dimulai. Para warga desa dan geng Bangki saling menyerang. Toma terlihat ikut bertarung, tapi ia belum juga bisa mengeluarkan pedangnya. Keadaan semakin sengit. Banyak orang dari kedua pihak berguguran. Sementara itu, Ichi terlihat keluar dari kuil dan berjalan menuju desa. Ia berjalan tertatih-tatih karena lukanya belum sembuh benar. Kembali di desa, kini hanya tersisa beberapa orang dari kedua pihak. Bangki turun dari kudanya dan mengambil sebuah pedang. Ia menantang Toma, karena Toma telah mengambil Ichi dari markasnya. Toma pun datang memenuhi tantangan Bangki. Ketika mereka berdua berhadapan, Toma memejamkan mata dan perlahan mengeluarkan pedangnya. Akhirnya pedang itu pun berhasil ia keluarkan dari sarungnya. Lalu duel pun dimulai. Kemampuan Toma ternyata setara dengan Bangki. Toma bahkan berhasil menyayat kaki Bangki. Bangki tak terima dan langsung menyerang. Toma berhasil menusuk Bangki, tapi Bangki pun menusuk Toma. Mereka berdua saling tertusuk di badan masing-masing. Ichi yang tiba di sana langsung menghampiri Toma dan meletakkan Toma di pangkuannya. Toma terlihat sekarat dan berkata jika Ichi harus tetap hidup. Setelah itu, ia pun mati. Ichi hanya bisa memeluk tubuh Toma sambil menangis. Di belakangnya, Bangki ternyata masih hidup. Ichi pun bangkit dan terlihat kemarahan dalam dirinya. Bangki langsung menyerang Ichi. Ichi berhasil menghalau pedang Bangki, lalu menebas wajah Bangki. Bangki pun tewas. Terlihat wajah Bangki tanpa tertutup topeng, sungguh mengerikan. Beberapa waktu pun berlalu. Kini seluruh desa sudah kembali damai. Di tempat lain, Ichi bersama Kotaro mendatangi makam Toma. Ia berencana untuk pergi ke desa Toma dan meletakkan pedang Toma di makam ibunya. Setelah itu, ia memberikan sebuah lonceng kecil pada Kotaro sebagai tanda terima kasih. Ia pun kembali melakukan perjalanan, kini dengan harapan baru untuk tetap hidup, seperti pesan Toma untuknya. Dan film pun selesai. Nah, itulah guys, seluruh alur cerita dari film Ichi. Saya rasa film ini cukup keren. Adegan laganya memang standar jika dibandingkan dengan film samurai lainnya. Tapi overall, film ini cukup menghibur. Oke guys, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Kalau ada request film lain, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.